satu lagi, itu riwayat Muslim. Bahwa di hari Senin dan di hari Kamis, itu untuk hari Kamis, Senin Kamis. Untuk Senin Kamis, ini terbukanya pintu surga, maka Nabi berpuasa. Ada riwayat lain, bukan pintu surga, amal diangkat. Amal diangkat. Nah, banyak riwayat tentang itu. Kan kepada kita, Allah jadikan kita aib tertutup. Lalu Allah takhirkan kepada kita azab. Kapan Allah takhirkan azab? Nanti. Di hari pembalasan nanti. Ini masih jauh kali ini harinya nih. Hari demi hari kita lewati. Itu kurang umur. Kalau ulang tahun biasanya kita ucapkan selamat ulang tahun. Ya kan? Selamat panjang umur. Salah itu. Bukan begitu cara mengatakan selamat. Selamat ulang tahun, selamat pendek umur, Pak. Itu yang betul. Karena hari demi hari lewat. Selamat. Oh, Bapak selamat ya. Nah, begitu Pak selamat. Selamat pendek umur. Terus ada lagi yang aneh pada merayakan ulang tahun itu, Pak. Satu lagi yang aneh merayakan ulang tahun, tiup lilinnya. Bagi saya aneh. Saya tidak mau bercerita bahwa hukum tiup itu haram. Saya bukan ke situ ini mau cerita. Tiup lilinnya. Seharusnya lilin ditiup harus jatuh ke kue. Ini enggak. Tiup lilinnya api harus mati. Ini kayaknya bahasa kita ini membodohi kita sendiri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam teruntuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ma'a ulama yang mu'tabar yang masih ada di permukaan bumi Allah hingga jadi lampu penerang bagi kita umat di akhir zaman. Hormat ta'zim saya kepada pengurus masjid yang kita cintai ini, yaitu kepada Pak BKM dan seluruh perangkat masjidnya. Hormat ta'zim kepada bapak-bapak yang hadir di tengah-tengah kita. Hormat, bahagia, senang saya lihat anak-anak yang begitu semangat di desa kita ini. Mudah-mudahan berketerusan hingga kita tiada nanti, mereka lah yang menggantikan dari generasi selanjutnya. Amin. Saya nama Muhammad Okta Duli Lubis. Saya belajar di Aceh, di daerah Darul Munawwarah Utakrum. Dari 2008, 2007 sampai 2021 kemarin. Saya diantar oleh Tuan Guru ke Sukamaju. Mungkin Bapak ada lewat nanti di Bandar Meriah, Dusun 6. Mungkin ada tertulis nama Dayah Darul Munawwarah Al-Madani. Dayah kalau bahasa Aceh pondok. Jadi pondok kita sama. Saya satu ini sama ustadz kita, sama guru kita, sama ulama kita, Ustadz Nur Ali Ginting di Sukaraya, subuh minggu, subuh ahad. Ahad subuh, kebetulan saya bawa tasawuf, beliau bawa tauhid kalau saya tak salah di subuh Sukaraya. Jadi mungkin ini ban yang dikirim oleh Ustadz ban bocor. Kalau Ustadz ban baru, saya ban bocor. Namanya serap Pak, mohon maaf nanti ada kekeliruan, kesalahan bisa dimurajaah kembali hukum-hukumnya ataupun pembahasan yang kita bahas dengan guru kita Ustadz Nur Ali. Sebelum saya mulai, saya harus minta maaf dulu karena saya duduk bukan pada posisi yang sesungguhnya ini. Posisi saya bukan di sini seharusnya, tapi Ustadz Nur Ali karena berhalangan mendadak nelpon saya. Kebetulan saya pun lagi nggak ada kegiatan. Ya, saya coba. Mungkin dengan doanya guru ini insya Allah makin berkah umur ini. Maka saya coba untuk
menerimanya. Nah, jadi mengingat beberapa hari ke depan kita akan menyambut satu hari besar dalam Islam, walau tidak ada disebutkan secara khas di dalam hadis ataupun secara khas di dalam ayat Allah bahwa merayakan hari besar tersebut ini bahagian daripada syariat. Namun sindiran-sindiran yang ada pada ayat dan hadis banyak. Seperti surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus akan engkau wahai Muhammad kecuali hanya untuk rahmat bagi sekalian alam ini. Jadi alam yang dikatakan dengan alam seluruh. Kalau ditanya sama orang yang bertanya, langit alam bukan? Alam. Surga alam bukan? Alam. Neraka alam bukan? Alam. Nah, kenapa alam itu semua? Karena nanti di akhir zaman, pada suatu saat nanti Allah akan hancurkan semuanya. Pada saat itu Allah lah yang tinggal. Lalu Allah berseru. Setelah Allah yang tinggal, Allah berseru. Mana yang bersuara dulu? Mana? Kok sekarang tinggal aku aja? Yang mana yang lain? Yang mana? Saat ini banyak orang yang congkak dengan kehidupannya, yang takabur dengan kelebihannya, baik dari sisi ekonomi dan sebagainya. Mana itu dulu? Mana iblis yang dulu selalu merasa diri lebih hebat daripada ciptaan Allah yang mulia? Fi ahsani taqwim, manusia. Hingga Allah perintahkan kepada iblis untuk menyembah. Makna sembah di dalam kitab tafsir Jalalain, karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ataupun yang mengarang kitab Mahalli juga beliau. Di situ makna daripada sujud bukan sujud ubudiyah, bukan sujud bagaikan sujud hamba kepada Tuhannya. Jadi sujud di situ diibaratkan oleh Imam Suyuti ihtina'in. Makna ihtina menyendrungkan sedikit punggung, menyendrungkan sedikit punggung untuk menghormati Nabi Adam. Tapi iblis nggak mau. Mana dia? Mana dia? Kata Allah. Itulah di akhir zaman. Maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak Allah, tidak aku ciptakan akan engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali hanya untuk memberi rahmat bagi sekalian alam ini. Semua alam. Qiyadul ayam Jum'ah, penghulu, raja, panglima daripada hari itu hari Jumat. Wa qiyamul syahrul Ramadan, panglimanya untuk bulan itu bulan Ramadan. Panglimanya bulan Ramadan, panglimanya hari Rahmat, Jumat. Nah, panglimanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di setiap kita ada yang menahkodai, ada yang melurusi. Maka Allah utus Nabi Muhammad untuk melurusi umat. Allah utus Nabi Muhammad ke muka bumi untuk melurusi umat. Nah, sampai jam berapa? 1 jam. Ya. 1 jam. Biar nggak lali saya nanti ini. Saya kalau udah ngomong biasa lali, maaf Pak. Jadi kemana tadi cerita kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad bahagian daripada penghulu. Apa bedanya Nabi Muhammad dengan nabi yang lain? Apa bedanya Nabi Muhammad dengan rasul yang diemban oleh Nabi Muhammad dengan rasul-rasul yang lain? Ayo, berapa Allah utus rasul ke muka bumi? Berapa adik-adik? Berapa semua rasul yang Allah utus ke muka bumi? Dari Nabi Adam 25 yang wajib kita ketahui. Ada lagi tersimpan para rasul. Siapa? Nabi Sis. Pernah dengar Nabi Sis? Tidak pernah dengar Nabi Sis? Nabi Sis diceritakan dalam kitab tafsir. Beliau salah satu daripada keturunan Nabi Adam. Adam, Idris, sebelum lahir Nabi Idris, sebelum Nabi Idris menjadi rasul, terlebih dahulu Nabi Sis yang mengemban sebagai rasul.
namun tak pernah disebutkan dan tak ada kewajiban untuk diketahui siapa Nabi Sis. Nabi Sis keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Sis umatnya cuma 8 orang, Pak. Nabi Sis umatnya cuma 8 orang. Itu Nabi Sis. Nah, ada lagi banyak. Nabi ada berapa Allah utus ke muka bumi? Tadi Rasul. Ayo, ada berapa Nabi Allah utus? Adik-adik nih, ini choice ini. 25 semua orang nih. Sekati dua laksa, 124.000 Nabi. Itu semua Allah utus ke muka bumi. Jadi Rasul tadi, Rasul ada 314 Rasul. Pendapat dhaif, pendapat kuat 312 Rasul. Pendapat kuatnya. Jadi Rasul semuanya ada 314. Ustaz cuma ceritakan tadi cuma satu. Bahagian daripada Rasul-Rasul yang memang dari 314 yang tidak disebutkan dan tidak wajib kita ketahui, itu ada 314, salah satunya ada Nabi Sis di situ. Jadi para nabi tadi ada berapa? Sekati 2 laksa, 124.000 nabi. Banyak enggak? Banyak, 124.000 nabi. Lalu apa perbedaan tugas nabi dan rasul? Ayo. Nabi membedakan, Allah membedakan antara nabi dan rasul. Apa beda nabi dan rasul? Ayo, tak tahu. Bedanya nabi dan rasul, rasul Allah utus untuk umat. Mendapat wahyu dari Jibril, lalu menyampaikan untuk umat. Para nabi tidak sedemikian. Para nabi mendapatkan wahyu, mengamalkan untuk dirinya sendiri. Apa buktinya? Ada sebuah kisah pada zaman dulu, di saat Rasul Musa alaihissalam. Pernah dengar kan Nabi Musa kan? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pada saat itu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah hambamu yang paling kuat ibadahnya selain aku? Adakah di muka bumi ini?" Dijawab oleh Allah, "Ada. Bukan engkau, ada seorang lelaki yang kau dapati dia di pinggir laut nantinya, di pesisir-pesisir laut. Carilah dia di situ." Lalu dicari oleh Nabi Musa alaihissalam, jumpalah dengan seorang orang yang tua renta. Lelaki tua renta dijumpa sama Nabi Musa alaihissalam. Lalu diajak oleh Nabi Musa alaihissalam orang tua renta tersebut. Tapi orang tua renta memberikan beberapa syarat. Tak boleh kau bantah-bantah apapun yang kukerjakan. Kau, aku. Kita hidup nafsi-nafsi. Kalau kau mau ikut aku, jangan bantah-bantah, jangan larang-larang aku. Nah, begitu kata orang tua renta tersebut. Siapa orang tua renta itu? Nabi Khidir. Malah bapak yang jawab. Aduh, malu ini adik-adik ini. Nah, Nabi Khidir. Khidir dari asal kata khizrun. Khizrun maknanya hijau. Jadi ada satu riwayat di dalam kitab, lupa pula saya kitabnya apa Pak. Kalau nggak salah saya di Khulasah jilid 2. Khulasah tentang sirah perjalanan Rasulullah di jilid 2. Diceritakan di situ makna daripada makna Nabi Khidir. Nabi Khidir itu khizrun. Khizrun itu maknanya hijau. Hijau itu berarti rimbun. Rimbun ya mungkin kalau orang yang bercocok tanam mendapatkan banyak panen, hasil panen. Lalu diriwayatkan di situ oleh ulama, pendapat ulama ya Pak ya, pendapat ulama. Bila ada satu tempat yang diinjak kakinya oleh Nabi Khidir di tempat tersebut, maka panennya akan banyak. Begitu diceritakan oleh ulama Khulasah tersebut. Nah, jadi banyak faidah-faidah. Nah, Nabi Khidir seorang nabi, bukan seorang rasul. Beliau mendapatkan satu wahyu dari Jibril, melalui Jibril Allah wahyukan kepada Jibril lalu diberikan kepada Nabi Khidir. Ini Nabi Khidir mengamalkannya untuk dirinya sendiri. Sedang Nabi Muhammad mengamalkannya untuk dirinya dan untuk umat. Nah, apa buktinya untuk dirinya dan untuk umat? Aqimus shalah wa atuz zakah. Itu bahagian daripada wahyu Allah. Atau apa lagi?
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu bahagian daripada ayatul ahkam. Ada berapa ilmu dalam Al-Qur'an? 360 buah ilmu dalam Al-Qur'an. Salah satu daripada ilmu yang ada pada Al-Qur'an yaitu membedakan ayat-ayat yang ada pada Al-Qur'an itu sendiri. Ada yang dinamakan dengan ayatul ahkam, ayat-ayat hukum, ayatul kisah. Ada nanti namanya ayat kisah. Seperti kejadian Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Ya bunaya ini ara fil manami anni adbahuka fandur maza tara. Ya batif al matuk maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku, aku mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah. Lalu dijawab oleh Nabi Ismail, lakukanlah ayah kalau itu perintah dari Allah, maka engkau akan menjumpai aku, bahagian daripada orang yang sabar. Itu bukan hukum, itu kisah. Menjadi satu sentuhan di dalam diri ini. Begitulah tunduk patuhnya para rasul. Di saat Allah perintahkan, maka dilakukan. Tidak terpikirkan bahwa anak yang disuruh sembelih. 80 tahun umur Nabi Ismail, umur Nabi Ibrahim alaihissalam, merindukan seorang buah hati yang didamba-dambakan. Lalu beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, karuniakanlah aku seorang putra, seorang anak yang saleh. Allah karuniakan, belum cukup untuk berbahagia dengan anak, udah Allah suruh tinggalkan anak dengan Siti Hajar. Hingga mondar-mandir jadilah Safa dan Marwah, Pak. Nah, inilah yang kita naik haji itu, Safa dan Marwah. Lalu Nabi Ibrahim menjumpai berangkat jumpa dengan Siti Zahra, Siti Sahara. Apa saya lupa namanya? Lupa nama istri yang kedua. Bukan istri saya, istri Nabi Ibrahim maksud saya. Jangan kebayang istri saya, Bu. Saya baru aja nikah, belum punya dua, baru satu. Insyaallah doakan mudah-mudahan cukup satu, Bu, selamanya. Amin. Begitu. Jadi ada dua. Itu pelajaran penting bagi kita. Setelah meminta lalu diberi, lalu disuruh tinggalkan sama Allah. Begitu balik Nabi Ibrahim ke Mekah kembali untuk menjumpai Nabi Ismail dan Siti Hajar, lalu Allah perintahkan untuk sembelih. Gimana perasaannya, Bu? Gimana perasaannya? Ini perasaan bagi kita. Inilah bahagian daripada tunduk dan patuhnya para nabi-nabi dan para rasul Allah di saat mereka menjalankan perintah-perintah Allah. Kita kalau udah hilang untung di situ, udah nggak ada lagi. Ini prinsip yang ada pada kita manusia. Prinsip yang ada pada kita manusia, hilang untung, kawan pun tak jadi. Kapan baru berkawan? Kalau ada untung. Begitu. Asalkan dah buntung, udah nggak ada cerita, hilang semuanya. Begitulah prinsip yang ada naluriah pada manusia. Lah, wajarlah Pak Ustaz. Mereka kan para rasul ini pilihan Allah. Hati-hati, Bu. Ada satu kewajiban pada hak rasul. Sifat rasul itu ada 4 yang wajib. Yang harus ada 1. Yang wajib ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Khidmat, khianat, balada, mustahilnya. Yang harus pada hak Nabi bersifat bagaikan sifat manusia. Maka ada sifat kemanusiaan pada Nabi. Jadi Nabi ini bukan robot. Rasul-rasul bukan para dibuat oleh Allah, bukan sama kayak kita, sama dibuat. Tapi ada kemuliaan bagi mereka. Hati mereka punya, rasa cemburu mereka punya. Apa bukti cemburu? Nabi Muhammad satu ketika cemburu terhadap Sayyidah Aisyah. Di saat pulang dari negeri Syam ke negeri Madinah. Sayyidah Aisyah tinggal di perjalanan. Lalu ada seorang yang menjaga barang dalam cerita tersebut. Ya, mungkin ibu udah dengar itu. Berarti Rasul di saat itu cemburu. Berarti Rasul pun mempunyai sifat manusiawi di dalam dirinya. Apakah rendah bagi para nabi memiliki sifat manusiawi? Itu hal yang harus. Mereka punya lapar. Mereka kalau nggak makan lapar. Terus bisa sakit. Di saat sakit. Apa salah satu sebab hingga Nabi Muhammad SAW wafat? Karena ada sedikit racun, sisa daripada racun yang diletakkan oleh seorang wanita pada paha kambing yang depan. Waktu saat Nabi diberikan hadiah paha kambing. Nah, di situ. Jadi Nabi pun
punya rasa sakit. Nabi pun punya rasa lapar. Nabi pun punya rasa cemburu. Begitulah Nabi Allah dan Rasul-Rasul Allah. Saya mau ngambil permasalahan ini masih pembukaan, Bu, masih mukaddimah. Saya masih mau cerita-cerita dulu supaya lahir chemistry di antara kita. Nah, chemistry-nya aja, jangan lahir rasa sayang, Bu. Lahir chemistry. Jadi ada chemistry antara saya dan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Jadi saya kutip sebuah makalah. Saya bawa nama kitabnya Nasaihul Ibad, karangan orang Indonesia. Mungkin ibu nggak kenal, saya pun belum kenal. Mari kita baca. Namanya Muhammad Nawawi bin Umar Jawi, ataupun yang amat dikenal populer dengan nama Imam Nawawi Al-Bantani, seorang mufti yang pernah menjabat sebagai mufti di Arab Saudi. Nah, kitab ini yang saya bawa. Apa makalah yang saya mau ceritakan, diskusikan sama bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik? Satu makalah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada satu makalah yang distatementkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, waqala Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa fi ba'din nisqi waqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada sebuah perkataan, kata-kata mutiara ataupun kata hikmah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebahagian daripada matan yang disebutkan di sini itu bahagiannya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Ali? An-ni'amu sittatun asya. Nikmat terbagi kepada 6. Ada 6 nikmat. An-ni'amu sittatun asya, ulaha, yang pertama al-Islam. Yang pertama yang sedang kita rasakan saat ini nikmat Islam. Islam agama atau hanya ucapan? Islam di dalamnya berkandung syariat. Apa perkataan Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari di dalam kitab beliau, kitab Al-Hikam? Kalau beliau berpendapat bahwa nikmat terbagi kepada 3. Salah satu daripada 3 yang terbesar menurut beliau nikmat duniawi, nikmat dini, dan nikmat ukhrawi. Ada 3 nikmat menurut Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Ada 3 pendapat yang menjelaskan tentang 3 nikmat tersebut. Nikmat duniawi adalah nikmat di saat kita ditiupkan ruh oleh malaikat ruh ke dalam janin-janin sang ibu. Ini udah dapat nikmat kita. Nikmat duniawi. Walau wujudnya belum ada. Wujud belum ada, sadarnya belum ada. Itu udah bahagian daripada nikmat, kata beliau. Yang kedua, nikmat dini. Saat kita keluar dari dilahirkan, kita di situ memiliki agama. Yang agama yang kita miliki yaitu Islam tadi. Ini nikmat yang besar. Kita mendapatkan hidayah Allah pada saat kita belum menyadari diri kita ini siapa. Dan kita belum tahu arah kita ini kemana nantinya. Kita sudah ada hidayah Islam yang kita ambil sebagai agama kita. Yang ketiga, nikmat ukhrawi. Nikmat ukhrawi, nikmat yang menghasilkan akhir daripada perjuangan ini. Nerakakah? Surgakah? Nah, kalau di surga nanti kita mendapatkan nikmat ukhrawi. Jalan untuk mendapatkan nikmat ukhrawi, pertahankan nikmat dini. Kalau nikmat dini tak terpertahankan, maka nikmat ukhrawi hilang. Luput nikmat ukhrawi sebab karena nikmat dini tidak dipertahankan. Jadi nikmat dini dipertahankan, jalan nikmat dini dipertahankan 1 cuman. Atau ya 3 lah. Atau saya bahas 2 aja. 1, ridha Allah. Tidak ada yang berani vonis karena sholat kita masuk surga. Siapa? Mana ustadznya berani vonis? Karena sholat, rukuk, sujud, surga dibalas sama Allah. Belum ada 1 statement pun sedemikian.
Tapi karena ridha Allah kita dapat. Tidak ada satu statement pun bahwa dengan solat-solat sunnah dan perbuatan-perbuatan yang baik yang kita kerjakan, yang memang dengan perbuatan tersebut kita masuk surga. Tidak. Dengan apa kita dapatkan satu lagi? Syafaat. Ada dua jalan masuk surga. Satu syafaat, satu ridha. Syafaat salah satunya itu mungkin hampir ini. Hampir. 12 Rabiul Awal. Hari lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi tidak tertuju khusus untuk hari lahirnya Nabi itu harus dimaulidkan, tidak. Nabi memaulidkan untuk dirinya sendiri. Jadi ditanyakan suila an saumi yaumi isnaini. Kenapa ditanyakan kepada Nabi, kenapa engkau berpuasa di hari Senin ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, hari Senin itu ada dua peristiwa yang amat agung, yang amat besar yang ku alami, kata Nabi. Salah satunya itu hari Senin, hari kelahiranku. Terus hari Senin itu pula aku diwahyukan oleh Jibril. Karena dua sebab ini, maka Nabi berpuasa di hari Senin. Walau ada riwayat lain, nanti ada riwayat lain, riwayat Muslim juga, ini riwayat Muslim, ya. Nanti ada riwayat Bu dalam ilmu hadis itu. Mungkin kalau ada sedikit pengetahuan tentang ilmu hadis harus memahami dulu imam-imam hadis. Imam-imam hadis itu saling bertentangan dalam riwayat nanti. Baik riwayatnya nanti secara lafal yang bertentangan atau secara makna. Lafalnya sama tapi maknanya beda. Ada nanti yang sedemikian. Riwayat yang satu lagi itu riwayat Muslim. Bahwa di hari Senin dan di hari Kamis, itu untuk hari Kamis, Senin Kamis. Untuk Senin Kamis ini terbukanya pintu surga, maka Nabi berpuasa. Ada riwayat lain, bukan pintu surga, amal diangkat. Amal diangkat. Nah, banyak riwayat tentang itu. Jadi riwayat yang begitu-begitu, bagaimana itu Pak Ustaz? Riwayat yang begitu, simpel aja. Idza ta'arrada, di dalam kitab Mihatul Muhis, tentang memaknai ataupun memvonis hadis-hadis dhaif, hasan, marfu, hadis marfu nanti ada, ataupun hadis maudhu, hadis palsu. Itu ada nama kitabnya Minhatul Muhis. Di situ diceritakan bahwa idza ta'arrada Bukhari Muslim wa Bukhari taqaddam Bukhari Muslim. Kalaulah menentang riwayat hadis Bapak jumpa dua. Satu hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, menentang dengan Imam Bukhari. Ini dahulukan pendapat Bukhari Muslim. Karena Bukhari Muslim lebih kuat dalam riwayat hadis daripada Bukhari saja. Lalu idza ta'arrada Bukhari wal Muslim taqaddam Bukhari. Kalau menentang antara Bukhari dan Muslim, dahulukan Bukhari. Idza ta'arrada Bukhari wa Imam Sittah, taqaddam Bukhari. Idza ta'arrada Muslim wa Imam Sittah, taqaddam Muslim. Kalaulah menentang antara Bukhari dan imam yang 6, siapa imam yang 6? Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i. Siapa lagi? Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Imam Hambali. Itu Imam Sittah di dalam riwayat-riwayat. Maka kalau mereka yang meriwayatkan, ini bahagian daripada hadis-hadis yang kuat. Atau Imam Turmizi, satu lagi. Imam Turmizi. Imam Turmizi itu bahagian daripada ulama hadis yang kuat. Kalau riwayat dari mereka, maka boleh diambil, diamalkan sebagai amalan. Yang kedua, Quran. Wathani Al-Quran. Yang kedua, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Al-Quran. Nikmat yang terbesar yang kedua, Al-Quran. Kenapa Al-Quran nikmat yang terbesar? Karena Al-Quran menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad. Jadi jangan kebayang nanti bahwa kelebihan-kelebihan saja yang menjadi mukjizat.
Atau ada pendapat, di situ ada beberapa pendapat. Bukan Al-Quran ini menjadi mukjizat kepada Nabi Muhammad, tapi Al-Quran itu sendiri mukjizat. Begitu. Nanti ada banyak persepsi. Mengapa harus pertama Islam, kedua Al-Quran. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, nikmat yang terbesar Allah tuangkan, Allah berikan kepada umat-umat, kepada hamba-hambanya, yaitu selain dari Islam dan Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad bahagian daripada nikmat terbesar dalam hidup. Nah, tanpa beliau manusia bodoh. Tanpa beliau manusia bodoh. Kapan era kepandaian itu hadir, datang? Saat Allah utus Nabi Muhammad. Tanpa Nabi Muhammad, para wanita menjadi budak. Menjadi budak, budak apapun itu. Kapan baru wanita hebat? Kalau bahasa sekarang emansipasi ya Pak ya. Ya, emansipasi. Emansipasi itu kalau di Indonesia Ibu Kartini, ya Ibu Kartini. Tapi emansipasi yang pertama kali itu bukan Ibu Kartini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para wanita pada masa Rasulullah sebelum Allah angkat menjadi rasul itu ditindas menjadi budak-budak pada zaman tersebut. Nah, jadi orang-orang dulu tuh istrinya sampai 7, 10, 15, Pak. Jadi fankihu ma tabalakum minan nisa masna sulasa wa ruba'. Apakah Allah memberikan peluang bagi lelaki untuk nikah 4? Bukan begitu. Allah memperkecil bahwa jangan lebih dari 4. Begitu cara memahaminya. Jadi kalau lebih dari 4 itu udah orang dulu, maka turunlah ayat tersebut. Nah, jadi bahagian daripada ilmu dalam Al-Quran itu 360 buah ilmu tadi. Nah, salah satunya tadi ayatul ahkam. Nah, itu ahkam juga. Fankihu ma tabalakum, harus 4, tak boleh lebih. 1 boleh juga, enggak ada masalah. Nah, yang tak boleh 4 lebih dari itu disatukan masih ada ikatan nikah. Bila pun dipaksa dinikahi, maka tidak sah pada pandangan syariat. Berarti zina terpimpin. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, begitu, Pak. Yang ayatul ahkam, yang selanjutnya ada yang dinamakan dalam Al-Quran ayatul mutasyabbihat, ayatul mutasyabbihat ataupun ayatul nusuh. Mungkin kalau ada yang belajar kitab usul fiqih, maka paham makna ayatul nusuh. Jadi bukan hanya ayat yang ada dimensohkan, tapi hadis pun ada yang dimensohkan. Dulu puasa boleh pilih, Pak. Dulu puasa boleh pilih. Boleh fidyah aja, boleh puasa aja. Jadi karena pada zaman itu bahwa banyak orang kaya yang pilih bayar fidyah, tak ada yang puasa. Lalu Allah mensohkan ayat tersebut, diganti oleh Allah hukumnya dengan ayat wajib berpuasa. Kapan baru boleh bayar fidyah? Di saat mendapati penyakit yang tidak ada harapan sembuh pada penyakit tersebut, atau ibu menyusui, ibu hamil, atau tua renta, lansia, udah lupa-lupa ingat hidupnya, itu boleh mereka pilih fidyah. Namun bagi wanita menyusui, wanita yang hamil tak boleh memilih puasa atau fidyah. Fidyah dibayar, puasa wajib diqadha, itu yang betul. Puasa dibayar dengan fidyah, puasanya diqadha, fidyahnya dibayar, puasanya diqadha. Begitu. Jadi kalau saat ini kebanyakan karena udah bayar fidyah bagi ibu-ibu hamil atau ibu menyusui, setelah itu tidak lagi diqadha karena udah bayar fidyah. Baru tidak ada kewajiban qadha bila tidak ada harapan sembuh pada lelaki itu ataupun pada penyakit tersebut. Kalau tidak ada harapan sembuh seperti penyakit kanker,
kanker. Nah, kalau kanker yang dialami, harus kemoterapi, harus ini, harus itu, harapan sembuhnya kecil. Hampir 0,5% orang yang selamat dari kanker katanya. Katanya, saya pun tak paham tuh Bu. Lalu bagi mereka, bila di bulan Ramadan nanti tak puasa, boleh bayar fidyah aja. Tapi nanti bila ada kesembuhan, sanggup untuk qada, wajib qada Pak. Sanggup untuk qada, wajib qada. Tak boleh dia lepas. Nah, begitu. Terus yang keempat. Yang keempat kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sitrun. Sitrun. Allah tutup aib. Sitrun. Allah tutup aib manusia. Andaikan aib itu terbuka, Bu, sungguh sesama kita ini saling jijik. Jijik lihat orang. Bapak lihat saya jijik. Saat ini kenapa terasa kayaknya, misalkan maaf cakapnya, misalkan para ustadz-ustadz mulia nampaknya. Kenapa nampak mulia? Karena aib enggak Allah tutup. Aib karena Allah tutup. Kenapa pemimpin-pemimpin sekarang nampak mulia? Presiden mulia. Pejabat, kalau kita gubernur di sini mulia, DPR mulia, pokok orang-orang yang banyak, yang ada jabatannya itu semuanya mulia kita pandang. Kalau datang ke masjid ini kita potong kambing-kambing lagi. Karena memuliakan kedatangan tamu yang luar biasa. Orang nomor 1 di negeri Sumut ini. Jadi kita potong kambing karena datang Pak Edi misalkan. Mulia Pak Edi. Mulia. Kenapa kita bisa mulia? Itu yang jadi pertanyaan. Karena Allah tutup aib kita. Kalaulah Allah buka aib, semuanya kita akan muntah lihat kawan-kawan kita. Tak ada satupun yang mau berkawan. Karena nampak semua Pak. Nampak semua. Nah, apa tingkah laku kita sehari-hari, apa kesalahan kita, apa kejahatan kita di masa dulu, semuanya nampak. Begitu kita berjalan, betulis semuanya di punggung ini, apa-apa yang telah kita lakukan. Begitu di next, udah kayak HP Pak. Begitu di next, kebalik dia gambarnya. Oh, rupanya ini ya kejahilan dia. Terus gini, balik lagi ke yang lain. Dari umur pertama lahir sampai umur kita mau mati nanti, semuanya ada itu. Jadi yang keempat, sitrun. Allah berikan kepada kita, Allah jadikan kita aib tertutup. Lalu Allah takhirkan kepada kita azab. Kapan Allah takhirkan azab? Nanti. Di hari pembalasan nanti. Ini masih jauh kali ini harinya nih. Hari demi hari kita lewati. Itu kurang umur. Kalau ulang tahun biasanya kita ucapkan selamat ulang tahun. Ya kan? Selamat panjang umur. Salah itu. Bukan begitu cara mengatakan selamat. Selamat ulang tahun, selamat pendek umur Pak. Itu yang betul. Karena hari demi hari lewat. Selamat. Bapak selamat ya. Nah, begitu Pak selamat. Selamat pendek umur. Terus ada lagi yang aneh pada merayakan ulang tahun itu Pak. Satu lagi yang aneh merayakan ulang tahun, tiup lilinnya. Bagi saya aneh. Saya tidak mau bercerita bahwa hukum tiup itu haram. Saya bukan ke situ ini mau cerita. Tiup lilinnya. Seharusnya lilin ditiup harus jatuh ke kue. Ini enggak. Tiup lilinnya api harus mati. Ini kayaknya bahasa kita ini membodohi kita sendiri ini. Bahasa kita membodohi kita sendiri. Berarti lagu itu membodohi diri sendiri. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Lilinnya ditiup seharusnya harus jatuh lilin, bukan mati. Begitu tiup lilinnya, mati apinya, enggak ditiup lagi. Seharusnya nggak kayak gitu, tiup apinya, karena apinya yang harus padam. Seharusnya itu ubah Bu. Kalau ada buat nanti acara-acara ulang tahun, tolong diamati itu lagunya. Yang pertama, ibu harus ubah. Selamat pendek umur. Selamat pendek umur. Yang kedua, tiup apinya. Jangan tiup lilinnya, jangan selamat panjang umur. Nah, inilah keanehan yang ada di kita. Aneh memang Bu. Walau aneh, kita pun udah aneh begitu tetap kita lakukan. Nah ini yang hebatnya kita nih manusia nih. Nah, manusia emang kayak gitu. Udah tahu salah, masih juga. Dipanggil sama bapak bukan di rumah. Mak, udah masak nasi Mak? Nasi kok dimasak? Ngapain dimasak nasi? Kan
biasa tuh bapak-bapak di rumah, misalkan baru pulang kerja, nasi udah masak mak. Nah itu oke. Misalkan mak masak nasi dulu baru pergi, kita pulang kita udah masak nasinya. Nasi kok udah disuruh masak, oh udah masak nasi itu. Inilah bahasa kita nih. Bahasa yang selalu kita pergunakan sehari-hari selama ini betulnya bahasanya kayak seolah-olah bodoh juga saya ngomong gitu. Saya mikir sendiri Pak, serius, kenapa bisa gitu? Nah, tapi ya begitulah. Seharusnya diubah. Nah, mulai besok bapak-bapak suruh masak nasi, jangan lagi nasi. Nasi kalau udah masak jadi bubur. Nggak bisa gitu, nggak bisa makan lagi nanti. Udah jadi bubur, nggak bisa taruh gulai nanti nggak enak. Jadi bilang aja nanti, masak berasnya mah jangan lupa biar kita berangkat. Masak berasnya. Udah pasti kalau masak beras. Nah, jadi bahasa kita menipu diri kita sendiri. Tapi kita pergunakan itu selalu. Nah, begitulah hebatnya manusia ini. Saya mau cerita hebat kita, Bu. Hebat kita, Pak. Padahal hadirnya Rasulullah bahagian daripada rahmatan lil alamin. Orang yang jahil menjadi pandai. Orang yang bodoh menjadi tahu. Tapi udah tahu, ini bukan udah tahu kan? Pasti nggak ibu ubah tuh. Saya yakin. Pasti nggak akan ibu ubah bahwa tiup apinya. Nggak akan ibu ubah tuh. Selamat panjang umur pasti itu. Nggak akan ibu ubah. Selamat pendek umur. Saya yakin itu. Ya. Ibu udah tahu, udah saya jelaskan itu. Tapi saya yakin nggak akan ibu ubah. Karena kalau di video kan viral ibu nanti. Nah, di video kan nanti kan viral ibu. Selamat pendek umur dan bahagia. Katanya. Gimana pendek umur bahagia Pak? Hancur hidup Pak. Kayak mana pendek umur bahagia? Nah, mungkin para bapak-bapak lebih paham lah untuk mengubah itu. Masak nasi pun kayak gitu, nggak akan diubah sama bapak-bapak. Saya yakin itu. Pasti masak nasi. Begitulah Nabi bawa agama ini Pak, Bu. Nabi bawa agama ini, risalah yang Allah titipkan melalui Nabi Muhammad, udah dijelaskan, udah dipastikan, tapi masih enggan kita melakukannya. Saya mau ceritakan ke situ aja, sedikit aja. Enggan kita melakukannya. Sholat kita cuman rukun sujud berdiri, rukun sujud berdiri. Rukun kita tak tahu, syarat sah sholat kita tak paham, yang membatalkan sholat, yang penting aku rukun sujud, kulihat orang rukun sujud, ya udah rukun sujud aku. Tak sah sholat macam tu. Tak sah sholat macam tu. Harus ditunaikan rukunnya 13. Harus paham di posisi-posisi mana aja yang dapat membatalkan sholat. Syarat-syarat sholat itu bagaimana? Karena ada yang nanya ke saya, Pak Ustadz, saya pergi umroh katanya. Jadi waktu pergi umroh itu Pak Ustadz, pas di pesawat subuh, waktu di pesawat subuh saya tepuk-tepuk tuh kursi untuk tayamum Pak Ustadz, karena di pesawat nggak boleh naikin air, jadi nggak boleh bawa sumur ke pesawat katanya. Ya betul, nggak boleh bawa sumur. Air pun nggak boleh, udah disita di bandara. Jadi kami dikasih air hanya untuk minum aja sedikit. Jadi macam mana kami sholatnya tuh? Udah tepuk-tepuk tadi. Tepuk itu bahagian daripada tayamum tidak? Tidak. Mana ada tepuk kursi tayamum? Tayamum hubar tanah, tanah yang berdebu itu tayamum. Selain daripada itu tak boleh bersuci, tak bisa bersuci. Jadi nggak sholat dong kami. Ada jalan dari agama untuk sholat. Namanya hormatil waktu. Sholat hormat waktu. Sampai tujuan iadah namanya nanti. Kita ulang kembali sholat kita sampai tujuan. Jadi untuk apa sholat hormat waktu? Meledak pesawatnya Pak. Meledak pesawat, Bapak udah terlepas dari tanggungan sholat. Tapi kalau Bapak nggak sholat hormat waktu tadi di atas, meledak dia. Datang nanti malaikat zabaniyah tuh, malaikat azab. Nah, kau nggak sholat kau tadi kan subuh, kata ya. Begitu. Jadi ada jalan pada agama. Jangan Bapak tepuk-tepuk itu. Nah, nanti tanya sama Pak Ustadz kita. Nanti akan dijelaskan sama Pak Ustadz. Ada yang begitu. Bahkan dinding masjid jadi tempat tayamum. Dinding masjid tempat tayamum. Nggak boleh, nggak bisa. Mana ada bisa. Dinding masjid bukan bahagian daripada syarat tayamum. Syarat tayamum itu hubar. Tanah yang berdebu. Itu syarat tayamum. Lain dari itu, tak ada. Mana ada boleh. Begitu jalannya. Terus tayamum itu bagaimana cara tayamum? Cara tayamum tak sama seperti wudu. Itu mungkin udah paham Ibu.
Terus tayamum ada batasnya pada saat kita mau sholat. So, untuk tayamum, satu sholat wajib, banyak sholat sunnah. Boleh. Jangan nanti udah ini tayamum nih, udah habis maghrib sama isya dekat. Begitu azan insyaallah Allahu akbar. Aduh, masih ada tayamumku. Lanjutlah berarti sholat isya, tak sah. Satu kali tayamum, satu kali wajib. Begitu. Itu kan bahagian daripada syariat yang seharusnya, yang semestinya kita ketahui. Kalau kita tidak tahu, lalu kita lakukan, bagaimana? Tak sah ibadah. Ini maksud daripada cangkol tadi, Pak, Bu. Jadi pernah nggak Nabi bercerita bahwa sholat itu 13 rukunnya, Pak Ustadz? Oh, sabar dulu. Ada nggak 13 rukunnya? Tak ada Nabi ucapkan, Pak. Apa yang ada Nabi ucapkan? Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salat oleh kamu sebagaimana kamu lihat aku salat, kata Nabi. Lalu dilihat oleh para sahabat, Nabi melakukan ini tak pernah ditinggalkan. Misalkan Al-Fatihah menjadi rukun daripada rukun salat, takbir menjadi rukun daripada rukun salat, niat menjadi rukun daripada rukun salat. Itu tak pernah Nabi tinggalkan. Sujud, ruku itu menjadi rukun daripada rukun salat. I'tidal itu menjadi rukun daripada rukun salat. Nabi tak pernah begitu. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar langsung. Enggak ada. Dilihat oleh para sahabat. Lalu sahabat bercerita kepada para tabi' yang mengikuti sahabat, namanya tabi'. Lalu para tabi' bercerita kepada tabi'in. Tabi'in siapa? Seperti Imam Abu Hanifah atau Imam Abu Hanifah bahagian daripada tabi'. Karena sempat jumpa dengan sahabat Rasul. Seperti Imam Maliki, Imam Mujtahid mutlak. Ada berapa Imam Mujtahid mutlak? Ada berapa? Berapa Imam Mujtahid mutlak? Ada berapa, Pak Ustaz? Imam Mujtahid mutlak ada 11. Serius, Pak Ustaz? Serius, Pak. Saya nggak bercanda. Imam Mujtahid mutlak ada 11 orang. Jadi yang kita tahu Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i. 4 aja hanya, Pak Ustaz. Itu yang mu'tabarah. Itu yang memang masih ada sampai saat ini. Jangan lupa, pada masa Imam Maliki ada seorang imam namanya Abu Lais. Abu Lais bahagian daripada mujtahid mutlak. Ada lagi murid daripada Imam Syafi'i. Kalau saya tak salah namanya Aba Yusuf. Beliau pun mujtahid mutlak. Beliau membuat satu batasan-batasan pada referensi hadis, ayat, lalu dikupas. Inilah yang menjadi ketentuan. Ada lagi nanti. Kalau saya tak salah namanya Utsman Ad-Durairi. Kalau saya tak salah ya, Pak ya. Itu aneh lagi itu. Ini saya cerita yang anehnya aja. Beliau ada mazhab Utsman Ad-Durairi. Kalau suka kita sama seorang wanita, Pak, jabat tangannya lalu nikah sah, tanpa saksi, tanpa apapun. Begitu dalam mazhab Utsman tuh. Tapi tak ada lagi sekarang, karena tak ada yang mengamalkan. Yang ada mengamalkan cuma 4 sekarang yang mu'tabarah. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, keempat-empatnya. Nah, lalu para imam-imam ini ngambilnya dari apa? Para imam ini, Bu, begitu tahu hadis, begitu tahu ayat, disterilkan tuh hadis. Begitu disterilkan, dikaranglah sebuah kitab. Nah, jadilah Al-Um karangan Imam Syafi'i. Muwatta nanti punya karangan Imam Maliki. Apa lagi? At-Tadhkir punya karangan Imam Hambali. Ini bahagian daripada karangan-karangan mereka. Lalu karena masih kental kali, Pak, di dalam kitab itu disteril lagi oleh namanya mujtahid tarjih. Begitu susunan dalam syariat ini. Mujtahid tarjih itu siapa? Nah, boleh di situ Imamul Hujjah, Imam Al-Ghazali, mujtahid tarjih. Ya, ada nanti Imam Nawawi. Imam Nawawi bukan Al-Bantani. Imam Nawawi nama beliau, Imamur Rafi'i. Itu mujtahid tarjih. Jadi karangan-karangan beliau menjadi sandaran ataupun landasan-landasan hukum pada zaman kekinian ini. Karena kentalnya yang ada pada kitab Al-Um. Jadi yang di sini ini udah nggak kental lagi, udah dikupas, Pak. Ibarat kelapa, udah jadi santan. Jadi nggak usah lagi Bapak naik kelapa.
Habis naik kelapa turunin buahnya, habis turunin buahnya dibelah, habis dibelah dikukur, habis dikukur diperes. Begitulah capeknya. Kalau bapak ngambeknya langsung. Jadi nggak ada yang instan Pak sebetulnya. Oke, satu ada permasalahan Pak, misalkan kalau kita paham nih, ada satu buah riwayat hadis yang kontradiktif dengan ayat. Ini kalau kita tak pelajari ilmu-ilmu itu, kita bisa terjebak di situ Pak. As-sadaqatu tadfa'ul bala wa tazidul umur, kata Rasulullah. Sedekah dapat menolak mara bahaya dan memanjangkan umur. Seperti imam kita tadi. Ya, seperti imam kita tadi berdoa. Bisa panjang umur. Terus, di dalam ayat Allah, idza jaa ajalukum, bila telah tiba saat-saat kalian. Idza jaa ajalukum wala yastakhiruna wala yastaqdimuna. Tidak ku percepat dan tidak ku perlambat, walau hanya sesekund. Di bawah detik saya bilang, sesekund. Sesekund, di bawah sesekund Allah tidak akan memperlambat dan tidak akan mempercepat. Kenapa sedemikian? Sedang di hadis tadi Allah panjangkan umur. Nabi panjangkan umur bilang Nabi tadi. Berarti Nabi berkata bahwa orang yang banyak sedekah umurnya panjang. Allah bilang dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, bahwa Allah tak akan mentakhirkan dan tak akan mendahulukan. Kontradiktif nggak? Kontradiktif. Bagaimana harus kita ambil sebagai ilmu di situ? Butuh namanya ilmu takwil. Bahagian daripada ilmu Al-Quran juga. Takwil namanya. Ilmu takwil bahagian daripada ilmu Al-Quran. Yang dalam Al-Quran sudah jelas. Allah tidak akan memperpanjang walau hanya sesekund. Kalaulah Allah perpanjang, maka beruntunglah orang-orang kaya Pak, Bu. Nah, kita nih yang kadang cuman beladang-beladang aja kerjanya, untuk sehari panjang umur 10 juta misalkan. Duit dari mana kita Pak? 10 juta sehari atau 1 juta sehari. Udah hampir sampai nih, udah terasa lah mau mati nih, aku sedekah 1 juta, dan tambah sehari. Hari ini nanti ada 10. Untuk 10 juta, 10 hari tambah. Nggak adil. Nggak adil begitu. Nah, nggak adil. Berarti beruntunglah orang-orang kaya. Nah, maka harus diluruskan itu hadis dan ayat. Ayat udah lurus, Allah tidak akan memperpanjang. Namun di hadis tadi bagaimana? Namanya takwil. Bi barakatil umreh, kata Nabi. Jadi tafsiran daripada hadis tersebut, asalkan Bapak ada jumpa dimanapun, kalau hadis itu salah satunya itu menjalin tali silaturahmi, hadisnya pun panjang umur di situ diceritakan. Nah, kalau kita yang menjalin silaturahmi, baik hari raya ataupun tidak, pokok silaturahmi saja yang kita, ini bahagian daripada panjang umur kata Nabi. Nah, bagaimana itu? Tetap barakatil umrih, berkah umurnya. Mana berkah umur bukan berarti tambah umur. Dulu sebelum banyak bersilaturahmi malah sholat. Dulu sebelum bersilaturahmi sholat udah. Begitu tambah silaturahmi tambah zikir. Begitu. Jadi berkahnya di situ, itu berkah. Sama seperti kita mempunyai rezeki hari ini Pak. Kita semuanya nih para pejuang-pejuang rupiah ini kan, para pejuang-pejuang rupiah sehari-hari, ya, demi tuntutan keluarga. Nanti istri minta gini-gini, gelangnya belum yang emas kan, belum lagi nanti lihat sana lihat sini, anak minta Honda, minta HP, harus iPhone, macam-macam lah. Jadi para pejuang rupiah. Ada tadi doanya juga dibacakan oleh Pak Imam kita tadi, Ananda tadi, luar biasa suara beliau. Nah, jadi di situ diceritakan rezeki yang berkah tadi. Rezeki berkah. Rezeki berkah itu bagaimana? Ada orang yang berstatement begini Pak. Rezeki berkah itu dapat 50, sisa 20. Hari ini kita dapat 50, sisa 20 itu berkah katanya. Saya bukan begitu. Itu salah. Itu salah kalau dapat 50, sisa 20. Berarti itu berkat rezekinya. Salah, bukan sedemikian memaknai makna berkah. Makna berkah,
bapak bontang-banting tulang tunggang langgang dapat duit 50.000. Lalu bapak berikan kepada orang yang bapak tanggung jawab. Istri, anak. Anak dan istri bahagian daripada menjunjung tinggi perintah Allah. Tak, tinggal sholat. Anak sholat, istri sholat. Kita nafkahi mereka. Berkah rezeki bapak cari. Begitu memaknai makna rezeki berkah. Bukan berarti 50 harus sisa 20. Itu bukan berkah. Itu matre namanya. Ya. Allah di dalam kitab Jam'ul Jawami diceritakan, Allah akan memberi nikmat kepada hambanya, itu sekadar hamba tersebut. Begitu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Allah akan memberi nikmat kepada hambanya sekadar kemampuan nikmat yang ditanggung oleh hambanya. Bila Allah masih sayang kepada dia. Kalau Allah tak sayang, maka Allah akan berikan lebih. Nanti dengan nikmat itu dia akan kufur kepada Allah. Baik kufur nikmat ataupun kufur dengan agama. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sebetulnya kita syukur saat ini. Masih naik Honda, ya syukur naik Honda. Masih sepeda, ya syukur naik sepeda. Seharusnya harus begitu. Ya, yang naik mobil, ya syukur naik mobil. Apa nggak syukur mobil dinaik, Pak? Nah, kita kalau hujan basah. Dia ya udah betul bersyukur dia. Kita kalau hujan kayak tadi, begitu mau pergi jamaah, basah dulu tadi. Baru sampai ke sini. Nah, begitulah pembahagian-bahagian daripada yang diceritakan oleh Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, sebagaimana janji sama Bapak tadi. 1 jam kita break Ustaz kan. Alhamdulillah. Apa ada sesi pertanyaannya Pak? Ya mungkin Bapak. Mungkin. Langsung aja. Mungkin ada yang agak-agak mungkin perlu didiskusikan kembali Pak, Bu. Apa yang tanggung tadi cerita saya masih kurang pas, atau ada polemik-polemik lain, asal jangan polemik rumah tangga. Nah, polemik lain. Kalau polemik rumah tangga jangan ke saya. Nah, ke KUA lah Pak, Bu. Jadi ada polemik-polemik kadang dalam ibadah sehari-hari.